Ada kemudian orang memakai perkawinan pada gelahang, di sini kawin, di situ kawin. Kemudian rancu ini administrasinya ini kalian di sini katanya mengklaim di sini, kalian di sana mengatakan sampai tidak memiliki. Ada itu. Ya. Nah, tapi apakah hal-hal seperti itu apabila terjadi pengingkaran dan mempelai laki-laki tidak hadir pada saat upacara, itu bisa dituntut, bisa dipidanakan? Bisa pakai logika sanggraha itu kalau perempuan Hindu sama Hindu. Ya, karena kan dia sudah berjanji itu mau mengawini. Apalagi kemudian sampai kalau tidak salah itu misalkan nih kalau faktanya adalah perempuan ini sampai hamil begitu. Ya, itu bisa kemudian pakai logika sanggraha kita. Apa itu logika sanggraha, Bu Uda? Ya, logika sanggraha itu adalah janji yang telah diucapkan untuk mengawini seseorang kemudian tidak dilakukan. Tapi memang unsurnya harus orang yang melakukan itu adalah Hindu dengan Hindu, tidak boleh misalkan Muslim dengan Hindu. Nah, jadi sistem penuntutannya ini seperti kasus pidana, Bu Budaya? Kasus pidana, ya bisa. Kan kita sudah sering sekali itu hukum-hukum adat yang memang kemudian bersifat universal, harapannya kan memang masuk di hukum nasional kita. Dan logika sanggraha ini kan memang mau memasukkan, cuma memang belum diakomodir gitu. Sebenarnya kan itu yang bisa gitu. Nah, masih terkait dengan kesepakatan ini, saya ingin mengulang dan menegaskan lagi, ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan nyentana, itu perlu ya mereka memiliki kesepakatan atau perjanjian hitam di atas putih seperti itu, agar tidak terulang kasus-kasus seperti ini. Sebenarnya kan kesepakatan untuk melakukan apa perkawinan itu sudah dibicarakan dan sudah disaksikan itu di dalam konteks pembicaraan pra perkawinan itu oleh para tetua kita. Itu sebenarnya kalau di Bali itu adalah keyakinan, walaupun tidak tertulis itu kan hukum itu sudah berbicara itu. Jadi sudah diputuskan dalam lila kita, dalam surat perkawinan adat di Bali itu sudah tercantum itu. Siapa perusuh, siapa perdana begitu. Nah, kalau kita belajar lagi pada kasus ini, itu kan disebutkan bahwa sesuatu atau peristiwa menyakitkan yang dialami oleh mempelai perempuan itu dimana pihak keluarga sudah mempersiapkan banyak hal, tapi ternyata ketika di hari H mempelai laki-laki tidak datang. Nah, akhirnya kemudian sebagaimana konfirmasi dari klien atau tetua adat itu kemudian mempelai perempuannya dipasangkan dengan sepupunya. Nah, bagaimana Bu Buda menilai peristiwa ini? Wah, ini menurut kami, menurut saya ya, melihat fenomena ini. Tidak haruslah kita mencari siapa laki-laki lagi. Sepupu itu kan kalau dilihat dari, tapi kita gak desa Kalepatra ya, kalau menurut garis Gamio Gamano nanti coba dicek apakah bisa kemudian perkawinannya antara garis lurus ke bawah seberapa kita memang harus melakukan perkawinan, itu kan ada syarat-syaratnya. Itu juga harus terlihat gitu. Tidaklah harus kita mencari laki-laki siapa kemudian. Sekarang kan sudah ada akte ibu. Ya.
cukup dilahirkan anak tersebut tanpa siapapun. Jadi itu anak ibu begitu. Kalau kemudian konteksnya mau membuatkan akte ibu agar akte anak, kemudian karena harus ada bapaknya gitu, kan itu tidak perlu sebenarnya. Nah, kalau di hukum adat, kita, kalau di adat kita juga tidak itu kan, karena kan faktanya memang itu bukan bapak biologis ya. Kalau menurut kami itu, kalau menurut saya gitu pribadi, itu kan berarti pengingkaran terkait dengan silsilah anak, asal usul anak. Itu kan bukan bapaknya, terus nanti akan diberikan bapak kandung itu di akte, kan tidak benar. Itu bapak kandungnya tidak, kan tidak. Kalau di akte itu kan anak lahir dari pasangan bla bla. Apakah itu tidak bapak biologis apa bapak siapa? Dan itu kemudian dicari bapaknya itu kan menambah persoalan baru sebenarnya Mbak Sudiani. Jadi justru lebih menyakitkan ya bagi perempuan kalau dipasang-pasangkan seperti itu. Itu pasti sudah dibicarakan. Kami tidak pada tidak pada beropini atau mengatakan apakah itu perempuan nyaman atau tidak, itu mungkin. Tapi kalau kita berdasarkan psikologis sih saya pikir tidak nyaman ya, kemudian kita mencarikan laki-laki lain yang baru kemudian hanya untuk biar ada pasangan dalam perkawinan itu. Tidak juga menjadi alasan pembenar sudah mungkin Banten segala macam, nggak perlulah perkawinan itu gitu. Tapi cukup sudah bahwa itu adalah anak ibu gitu. Karena memang tidak ada bapaknya gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau kemudian nanti sepupunya itu kemudian menjadi bapaknya lagi menambah persoalan, kemudian apakah kemudian mau cerai kemudian setelah perkawinan itu kan tambah beban lagi. Seandainya saya berandai, seandainya kemudian itu bapaknya yang dipasangkan pada saat perkawinan itu kan sah udah perkawinannya nih. Kan pasti sah perkawinannya. Kan ada akte perkawinan ini. Apakah kemudian kita lagi kemudian menceraikan dia karena memang tidak mungkin dong orang kemudian begitu saja dipasangkan kemudian menjadi pasangan suami istri yang sebenar-benarnya. Akhirnya lagi kemudian bercerai. Nah, perceraian kebutuh biaya lagi ke pengadilan. Lebih rumit. Janganlah mencari yang paling juga kemudian pertanyaan masyarakat kan dipasangkan dengan keris lah, dipasangkan tidak. Nah, sebenarnya akte ibu kan menjawab itu Mbak Sudiani. Perempuan itu rahimnya itu. Ini kan rahim saya. Kalau tidak ada yang mengakui, dia tidak gentleman terkait dengan apa perbuatannya, ya sudah itu anak saya. Benar kan anaknya Mbak Sudiani? Apa mungkin anak yang orang lain? Kan tidak. Kalau tentang rahim kita, tentang anak kita kan memang anaknya perempuan itu. Kalau bapaknya kan sudah jelas begitu. Sudahlah, sebenarnya akte perkawinan menjawab itu Mbak Sudiani. Tidak usahlah memasangkan kepada siapa-siapa, apalagi dipasangkan kepada saudara kita yang sudah memiliki istri begitu umpama. Ini apa maksudnya? Kalau kemudian nanti tidak kemudian berefek pada hak waris lagi. Bisa kita kemudian mengawini orang kemudian tidak memberikan hak waris, tidak memberikan kemudian hak-hak yang lain. Pikiran kita hanya untuk mengawinkan agar tidak mudah menjadi cemoohan masyarakat. Itu kan tidak bijaksana menurut kami gitu. Jadi karena banyak yang bertanya ke kami sampai kemudian ada di Facebook yang kemudian men-tag gitu saya secara pribadi. Jadi saya pikir masyarakat pahamlah akte ibu itu adalah menjawab persoalan-persoalan ini begitu. Jadi juga tentang pada gelahang seperti apa, nyentano juga bukan sesuatu yang apa ya, yang merendahkan, itu harus dimaknai. Saya pikir saya memberi penghargaan luar biasa kepada
siapa saja yang mau nyentano dan padegelahang itu adalah sikap-sikap bijaksana, sikap-sikap yang harus dihormati, tapi sebagai seorang istri, sebagai keluarga istri dari pihak perempuan haruslah juga konsisten dalam mekanisme pemaknaan bagi seorang laki-laki yang sudah mau nyentano dan mau padegelahang. Itu saja sih. Ya. Nah, Bu Buddha, pada kawin nyentane itu kan status perempuannya menjadi puruse dan yang laki-laki statusnya menjadi perdana. Nah, kalau dalam proses perkawinan padegelahang itu statusnya bagaimana? Masing-masing laki-laki dan juga perempuannya itu. Kalau terkait dengan padegelahang itu dilakukan sesuai dengan merasa nyamannya keluarga Mbak Sudiani. Nanti mungkin Mbak Sudiani bisa memberi contoh yang saya pernah mendapatkan sebuah pemaknaan padegelahang itu pada saat melakukan penelitian. Saya tidak akan sebut desanya mana, tapi itu menurut saya pribadi gitu. Saya lebih cenderung memilih ini kalau disuruh memilih cara padegelahang. Alternatif yang karena memang nanti kalau salah dalam mekanisme melakukannya memang akan maunya menjawab persoalan malah mendatangkan persoalan masalah lagi gitu. Jadi beliau mengatakan gitu bahwa padegelahang itu dimaknai sebagai perkawinan yang tidak membagi pohon, bagilah buahnya. Itu konsepnya. Tapi setelah saya maknai dan setelah saya melihat begitu, ada beberapa contoh yang saya sudah lihat juga bahwa pemaknaan tidak membagi pohon tapi membagi buah itu cenderung memang sangat ideal menurut kami. Konteks daripada kecenderungan akan terjadi hal-hal ribut dan rancu itu agak minimal. Bisa diminimalisir. Ya. Tidak membagi pohon, tapi membagi buah tuh begini. Dengan melakukan perkawinan biasa atau dengan perkawinan nyentano gitu. Oh, itu artinya. Iya. Tapi padegelahang dia. Maksud saya gini, kalau kemudian dia perkawinan biasa, kawinnya berarti dia melakukan perkawinan di rumah suaminya. Tapi dia ada perjanjian di luar itu Mbak Sudiani, karena akan membagi pohon, membagi buah. Buah itu anak-anak maksudnya. Jika berbuah baru dibagi, kalau tidak ada buah mengapa harus dibagi gitu. Jadi ada mekanisme begini pembagiannya. Dikesepakati ini tentang 3 hal itu lagi sebagai landasan paksa, satyo, lasio. Ini lagi tetap itu dipegang. Kemudian persetujuan ini Mbak Sudiani di dalam perjanjian itu gitu. Apakah kemudian yang dibagi adalah buahnya? Misalkan begini, anak pertama akan mewarisi di keluarga bapak. Gitu. Nanti begitu hamil si istri sudah langsung masuk di klan keluarga bapaknya. Anak kedua, kalaupun lahir, disepakati ini. Entahlah disepakati, kalau anak laki di sini, kalau anak perempuan, ada yang begitu. Anak yang kedua, entah laki, entah perempuan, masuklah di garis keturunan ibunya. Jadi begitu nanti hamil ibunya, langsung dia di sana dipacarai, diapain. Entah untuk administrasi, boleh memilih di sini dulu nanti. Kakak tetap di sini, tapi mereka sudah disepakati bahwa akan masuk garis keturunan di sini. Gitu. Jadi kalau di pola pengasuhan, administrasi boleh di sini dulu gitu. Tapi kalau kemudian memakai kemudian sistem perkawinan nyentano, berarti perkawinannya di rumah istri. Nanti si suami ini masuk di keluarga istrinya. Nyentano dia. Tapi kemudian ada perjanjian berbeda, begitulah. Kadang anak pertama dia nanti akan masuk ke garis keturunan, kadang anak kedua, kadang anak ketiga. Ya, dan semua itu berkekuatan hukum ya, Bu Buddha ya? Dan kami sudah punya contohnya itu dan sangat ideal maksudnya.
Tidak ada. Karena begini, ada kemudian orang memakai perkawinan pada gelahang, di sini kawin, di situ kawin. Kemudian rancu ini, administrasinya ini kalian di sini katanya mengklaim di sini, kalian di sana mengatakan sampai tidak memiliki. Ada itu kasusnya, sampai kemudian gontok-gontokan ini di mana cari akte gitu. Makanya dalam mekanisme perkawinan pada gelahang, nyentano, entah perkawinan biasa, perjanjian itu memang harus sudah disepakati, Mbak. Entahlah bentuknya tertulis, tidak tertulis, intinya sudah kesepakatan itu. Tapi menurut kami kan orang hukum gitu. Harapan kami itu lebih baik alangkah dituangkan dalam bentuk tertulis lah. Karena ini kan akan berbicara. Nah, banyak kasus yang kami temukan di LBH Bali WCC pernah menangani kasus begini, adalah seseorang yang sudah oleh desa, oleh adat, oleh semua masyarakat, oleh keluarga, dia itu nyentano begitu. Sudah jelas. Tapi di kemudian hari setelah kemudian si suami istri ini meninggal, dia punya keturunannya diusir. Yang mengusir siapa? Keluarga pihak perempuan, ibunya itu gitu. Katanya saya enggak mengakui kalau bapakmu nyentano. Nah ini kan berat ini, paksa lasio satio ini udah nggak berguna. Makanya harapan kami nih, karena sudah ada banyak kasus ini yang kami tangani nih, Sudiani, kami tidak mengada-ngada ini. Makanya perjanjian hitam di atas putih itu penting. Gitu. Ya, jadi seandainya kalau memang kawin nyentana itu tidak ada bukti kan sulit ya. Sebenarnya sih kalau kemudian hal-hal seperti ini itu sebenarnya kalau sudah diakui oleh pihak desa, sudah ada pada saat pertemuan ada saksi bukti, sebenarnya tidak boleh sih begitu, cukup sih. Berarti dalam hal ini kasus-kasus yang dialami oleh perempuan Bu Buddha terkait dengan nyentana itu masih terjadi ya. Kalau melihat kasus yang Bu Buddha dampingi itu tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata memang bukti sebuah perkawinan nyentana itu tetap sangat penting ya untuk kemudian menjaga atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti itu. Wah, terima kasih banyak Bu Buddha sudah sharing dengan kita terkait dengan lika-liku perkawinan nyentana ini. Nah, teman-teman berani ungkap, pada kesempatan berikutnya kita akan coba untuk berbicara, mengobrol dan mengungkapkan lebih jelas, lebih gamblang terkait dengan yang dialami oleh perempuan yang tadi diceritakan oleh Bu Buddha, bagaimana perkawinan nyentana itu tidak diakui oleh keluarga hanya karena tidak ada bukti hitam di atas putih. Nah, nanti kita akan bicara dengan korban dan kita ungkapkan sejelas-jelasnya bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa solusi yang bisa diambil. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dan menyaksikan tayangan kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan perspektif baru terhadap berbagai isu perempuan dan anak yang terjadi di Bali maupun di daerah lainnya di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.